Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai seluruh manusia, dengarkanlah seruan ini, seruan yang bukan ditujukan hanya untuk satu suku atau satu bangsa, tetapi untuk setiap jiwa yang pernah dan akan pernah bernafas di muka bumi. Ini adalah panggilan ke jantung eksistensi Anda. Sembahlah Tuhan. Mengapa? Bukan karena Dia membutuhkan ibadah Anda, melainkan karena Dia adalah satu-satunya yang berhak atasnya. Dialah yang telah menciptakan Anda, segenap jasad, ruh, dan akal Anda, sekaligus yang menciptakan semua generasi sebelum Anda. Hak ibadah atau tauhid uluhiyah secara logis mutlak milik Sang Pencipta atau Khalik. Tujuan dari penyerahan diri ini sungguh mulia, agar kamu bertakwa. Ibadah yang benar, yang tulus dan mengikuti tata cara yang Dia tetapkan adalah perisai. Ini adalah perlindungan diri atau takwa, benteng yang menjaga Anda dari kesengsaraan di dunia dan yang terpenting dari konsekuensi abadi di akhirat. Sekarang lihatlah sekeliling Anda. Apakah Anda masih ragu siapa yang memiliki hak mutlak untuk disembah? Dialah yang Maha Arsitek, yang menjadikan bumi ini sebagai hamparan yang nyaman bagi Anda. Bukan tanah yang beku, bukan pula lahar yang mendidih, melainkan lantai yang stabil, patuh, dan nyaman bagi kaki Anda untuk berjalan, beristirahat, dan membangun kehidupan. Di atasnya Dia bentangkan langit sebagai atap yang sempurna yang melindungi Anda dari ancaman luar angkasa, tetapi pada saat yang sama berfungsi sebagai saluran rahmat. Dari atap itulah Dia turunkan air hujan, lalu Dia menghasilkan dengan air hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Ini adalah rantai kehidupan sempurna. Langit menyiram, bumi menyambut, dan tanaman berbuah. Setiap tetes air dan setiap suap makanan adalah tanda pemeliharaannya yang tak terputus. Setelah semua bukti kasat mata ini, kesimpulan logisnya mutlak, dan inilah peringatan pertama. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Menjadikan rival atau sekutu untuk disembah, apakah itu batu, ideologi, nafsu, atau manusia, adalah pengkhianatan intelektual. Anda melihat bukti-bukti itu setiap hari. Anda tahu kebenarannya, namun Anda sengaja berpaling. Namun ada di antara Anda yang masih meragukan. Kalian melihat alam, tetapi meragukan kata-kata yang dibawa oleh hamba Kami. Kalian menuduh bahwa kitab suci ini, Al-Quran, hanyalah karangan seorang manusia biasa, yaitu Muhammad. Maka hadapilah tantangan yang tak terhindari ini. Jika kamu ragu tentang apa yaitu Al-Quran yang Kami turunkan kepada hamba Kami yaitu Muhammad, maka buatlah satu surah saja yang semisal dengannya. Tunjukkan kehebatan retorika Anda. Tumpahkan semua daya kreativitas Anda. Tidak perlu seluruh kitab, hanya satu surah saja. Bahkan surah terpendek sekalipun, cobalah menandingi kedalaman, keindahan, dan hikmahnya. Bahkan lebih dari itu, tantangan ini diperluas dan panggillah jika kamu orang yang benar. Panggil ahli-ahli sastra terbaikmu, para penyair ulungmu, para filsuf terpandaimu, seluruh sekutu dan tuhan-tuhan palsu yang kalian sembah. Kerahkan kekuatan kolektifmu dan cobalah menghasilkan satu karya tandingan. Inilah momen yang mencekam. Bisakah manusia menandingi firman Allah? Jawaban atas tantangan itu telah diproklamasikan sebelum upaya itu selesai sebagai sebuah kepastian abadi. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan inilah yang paling menggetarkan, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya. Partikel negasi lan dalam bahasa Arab menegaskan, kegagalan ini bukan hanya masa kini, tetapi kegagalan yang absolut dan abadi hingga akhir zaman. Kitab ini adalah mukjizat yang tak tertandingi. Karena kegagalan mutlak ini, karena kalian menolak bukti alam semesta dan menolak keajaiban wahyu, maka inilah peringatan yang harus kalian hadapi. Maka peliharalah dirimu dari api neraka. Neraka bukanlah api biasa.
Ia adalah kobaran yang bahan bakarnya adalah satu manusia, yaitu orang-orang yang mengingkari kebenaran. Jasad dan diri mereka sendiri menjadi bahan bakar siksaan yang paling sadis. 2. Batu. Batu ini ditafsirkan sebagai batu belerang atau sulfur yang hitam pekat, keras, dan panasnya luar biasa yang digunakan untuk memperkuat nyala api. Atau yang lebih ironis, batu-batu berhala yang dulu kalian sembah sebagai tandingan Allah akan dilemparkan ke dalam api menjadi bahan bakar yang membakar penyembahnya, membuktikan betapa tak berdayanya mereka. Pikirkan baik-baik. Neraka ini telah disiapkan bagi orang-orang yang ingkar. Ia menunggu. Maka jalan menuju perlindungan yang diperintahkan di awal kini menjadi satu-satunya jalan keluar. Selamatkan diri Anda. Berimanlah kepada Nabi Muhammad, taatilah Allah, laksanakan perintahnya dan tinggalkan larangannya sebelum Anda menjadi bahan bakar bagi api yang telah disediakan bagi para penolak kebenaran tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.